Sekali lagi. La ilaha illallah. Ibu! 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 Perasaan kalau si Ali sakit kamu banget. Kalau kita yang sakit malah cuek banget. Siapa yang mau ngurusin? Yang kompor. Bang, gimana kalau gue nelfon Mbak Natasha? Cakep tuh Dan. Udah, biar Ijon yang nelpon. Nah, Bapak bilang si John, dia ngantar lu ke rumah sakit ya. Hati-hati. Bapak bilang hati-hati ya, Alif. iya kamu jangan salah ngomong gitu. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati. 2 kali dah. Hati-hati. Canda mulu Bapak. Hati-hati Mbak Nur. Jadi calon ayah dari anak-anak Nur sakit. Masih panas sama flu. Itu bukan masih. Itu udah bahaya, Wildan. Lu kan tahu, lu dapet cobaan. Masa calon suami itu dapet cobaan juga? Kenapa sih ya Allah? Tuker aja nyawanya sama Wildan ya Allah. Jangan Mas Ali. Mbak Nur, sabar. Mungkin ini cobaan untuk kita. Mbak Nur dan Wildan. Kita. Mundur. Apa yang kamu lakukan, ha? Berani-beraninya ya nyentuh-nyentuh pujaan hatiku. Hitung. 1, 2, 3, 4. Udah pas kelima, Mas. Lamaan, udah gemes aku, Nur. Berani ya berbuat itu di mataku. Aku ngeliat dari tadi lo di sana. Ya ampun. Wah. Oh, kasihan. Bentar ya. Tangannya mengecil habis dipegang Wildan tuh. Waduh, akhlaknya ini aku kasih hand sanitizer. Biar nggak kena kuman. Nama kuman kamu tuh ya. Emang saya virus? Virus juga. Hah? Kenapa? Ketulak? Enggak. Tuh kan, untung kamu happy ya. Iya, sekarang Wildan mukanya udah bersih, udah clean. Emang kamu tuh ya, kelakuan ya sama muka sama aja nggak ada yang becus. Iya, lihat nih bajunya kayak gini, betet kayak gini. Apa? Betis tuh di bawah ya, apa dipindah ke atas? Orang ini tangan. Baju saya tuh tinggal ini doang. Apa? Kamu kan tahu kosan saya kebakaran. Udahlah Wildan, nggak usah sok-sokan kamu membawa drama ke sini. Ceritamu itu nggak layak untuk dikonsumsi umum. Ngapain kamu cerita kayak gitu? Aku nggak terenyuh. Udahlah, asal kamu tahu ya, di ruangan ini hanya untuk orang yang berpasang-pasangan. Kayak aku sama dia, Nur, Kentos dan Nur pancing. Jamet. Hei! Nggak bisa nengok, nggak bisa ngatain balik. Jangan marah-marah. Biar aku aja. Sakit. Jangan marah-marah. Nih aku bawain sesuatu buat kamu. Mas kata kau apa? Nih, aku bawain bubur spesial. Ah, Mau nggak? buburnya yang bisa digedein nggak? Apa itu? Bubur jum-jum. Wah, Oh, bukan ya? itu kan yang manis, ini yang gurih. Mau suapin. Aku suapin tapi mangap ya. Iya, Mangap ya. ya. Dari mulut ke mulut kan? Ya. Nih. Mangap yang lebar. Kurang lebar gak? Sebentar ya. Tahan sebentar. Aduh. Wow. Wah, banget. Wah, ciloko ini. Cahaya hatiku. Hah? Kamu makan sendiri dulu ya. Ini aku dipanggil Mbak Nat ada meeting.
nanti aku balik lagi, boleh ya? Ya? Tanggung loh ini mah sudah. Ini ujungnya aja cukup ya. Ini aku buru-buru. Ya, nanti lanjut sendiri nggak apa-apa ya. Ya, aku tinggal dulu. Ingat, jaga diri, jaga hati ya. Kamu hanya untukku loh ya. 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 Dadah. Dadah. Hei, kenang-kenangan. Terima dong. Ya udah, aku tinggal dulu ya. Dadah. Kayak ada Jawa-Jawanya gitu. Udah tahu mau mediasi, ngapain dibawa sih? Gak ada yang jaga di rumah, Boy. Ya atur aja gimana kek? Permisi. Sini mana? Memangnya nggak ada apa mediator lain? Banyak kan? Jangan saya butuh, mediator lain nggak ada. Tapi ada schedule mereka masing-masing. Ini nggak bisa dadakan gini dong. Iya, maaf ya. Soalnya saya juga baru dapat kabarnya juga baru banget tadi sih. Maaf ya, Bu. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Buang-buang waktu saya aja. Kita tunda aja dulu gimana mediasinya sampai besok ya? Ya nggak bisa lah, harus sekarang lah. Kita tunda sampai besok. Mediatornya ada besok ya, Kentos ya? Ada, akan dischedule lagi nanti bisa. Kalau kayak gini caranya, udah kita pulang aja ya, Boy. Ini anaknya loh. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Maaf ya. Oke, bisa kita mulai ya mediasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lilis, kaget ya? Duh, kayaknya pengen ngopi gua hari ini. Iya, Pak Haji. Tapi Pak Haji kok kesini ya? Si Alip teh kan lagi sakit. Ya biarin aja. Kalau emang dia mau kemarin emang kan ada urusan apa sih? Kalau nggak apa-apa biarin aja. Ya udah, bentar ya. Lilis buatin. Tumen berapa? Ada yang menyenguk lu tuh. Dia pernah ketemu sama lu. Aduh, nggak bisa. Alip udah jalan ke kantor soalnya. Kantor lain hari aja, sekarang namanya dia mau tamu harus dihormatin. Alip nggak bisa, Be. Alip udah kumpul janji sama orang. Terus Alip lupa cancel. Orangnya udah datang ke kantor buat mediasi. Lu kan masih sakit. Iya, Alip udah minum obat hangat nih. Udah demam udah keturunan nih. Bener nih. Udah, coba lihat tuh. Ya kan? Terus ke depan-depan ini sekalian. Ya kan biasa Babi juga ngecek ke situ. Ya udah, Yaudah, hati-hati. Alip paling sama Ijon kali. Belum bisa bawa motor soalnya. Ya terserah. Yaudah, hati-hati. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wadidaw. Rumah si Alif didatengin personil Blackpink nih. Alif. Ini Bang Ijon. Bang Alif katanya sakit. Alhamdulillah sudah sembuh. Makasih buat doanya ya. Jon, hati-hati Jon. Iya Pak Ji. Permisi ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Bang Alif. Tahan. Jon, hati-hati Jon. Iya Pak Ji, tenang aja. Bang Ijon lagi sakit nih. Bang Alif hati-hati Bang Alif. Ya, udah. Ini lu bawa apaan? Ini gimana sih katanya Bang Alif sakit. Ya, tapi kan lu dia sendiri, sekarang udah jalan kerja. Sekarang ini buat gua aja di sini. Iya enggak, mending kita bawa pulang lagi. Kadal banget tuh makanan udah dibawa. Borok sikutan lo. Haji, punten, Mbak Nur kan tadi udah nelfon Nay, katanya mau cancel cateringnya. Kalau Naya nganterin cateringnya ke kantor apa boleh? Iya, kenapa bang? Kalau mau sih
Yang penting nggak ngerepotin orang. Silakan kalau mau, gue sih nggak keberatan apa-apa. Namanya orang mau nganterin catering, masa sih udah gue tahan-tahan. Ya udah, kamu udah nganterin mah. Hei, Lilis, kopiku mana? Ini kopi ya, Pak? Ke warung sih. Ya, Yang. Kopiku mana, Yang? Oke, baik, bisa saya mulai ya. Saya mulai ke Mas Boy dulu. Mas Boy, apa sudah dipikirkan baik-baik soal rencana perceraian ini? Mas Boy, mohon maaf, bisa ditaruh dulu handphone-nya? Alangkah baiknya dalam persidangan mediasi ini kita bisa serius, bisa fokus. Dan saling menghargai pendapat dari masing-masing pihak. Karena kalau tidak, ada salah satu pihak yang mungkin merasa tidak dihargai atau tidak dianggap atau merasa dikucilkan. Baik, saya tegaskan kembali lagi ke Mas Boy. Mas Boy, apa sudah dipikirkan baik-baik soal rencana perceraian ini? Karena keputusan yang diambil saat emosi itu kedepannya nanti akan sia-sia. Apalagi Mas Boy sekarang masih muda sekali, Mas Boy. Gimana? Ngomong dong. Kan tugas kamu pengacara. Sebagai pengacara, saya hanya membantu pernyataan klien. Untuk awalnya, kalian harus menceritakan dulu ceritanya, duluan. Oke. Jadi gini ya. Dulu saya biasalah bergaul. Terus, you know lah. Tiba-tiba hamil. Ya udah, setelah hamil 4 bulan, saya dipaksa orang tuanya buat nikahin dia. Ya udah, saya nikahin, saya tanggung jawab. Tapi makin lama saya makin gak kuat ngeliat mukanya dia. Mohon maaf sekali, saya enek. Oke, Mas Boy, gini. Rasa cinta kita terhadap pasangan mungkin bisa hilang. Tapi rasa cinta kepada anak, buah hati kita, darah daging kita, itu saya rasa butuh sesuatu perhatian yang khusus. Dan apa Mas Boy nggak sayang gitu ketika nanti anaknya sudah tumbuh dewasa dan dia tidak bisa merasakan kasih sayang lengkap dari kedua orang tuanya. Kasihan sekali Mas Boy. Gini ya Pak Mediator ya, masih untung saya udah nikahin dia, ada nama saya di akte kelahirannya dia. Win-win solution kan? Mas tahu nggak? Kalau anak di luar nikah, kalau bapaknya nggak mau tanggung jawab, nggak mau nikahin, berarti ya di aktenya nanti cuma ada nama ibunya aja. Nah ini kan sekarang jelas, anak saya udah mau bertanggung jawab dan dia mau nikahin Reni. Berarti nanti di akte kelahirannya ada nama lengkap dong, lengkap dua-duanya ada nama orang tuanya. Beres kan? Iya, udah iya, kamu usah marah-marah. Mas, saya juga milih buat cerai aja. Saya lebih capek lagi pertahanin rumah tangga yang dalamnya udah nggak ada rasa cinta, rasa peduli. Kasian kan anak saya nanti. Aduh, udah lah Ren, ngapain sih drama? Kan tiap bulan gue bayar. Mas Boy sabar. Sekalipun keputusan kalian berdua sudah bulat, sudah setuju keduanya untuk tidak saling melanjutkan hubungan ini, tapi tolong. Dalam ruang mediasi ini kita harus saling menghargai. Terutama Mas Boy harus bisa bersikap lebih baiklah terhadap Mbak Reni dan juga anaknya Mas Boy. Ya udah, kalau kayak gini mediasinya udah kelar kan? Langsung aja ke sidang kedua. Mbak pengacara, coba tolong diurus. Effort Mas Alif nggak kayak biasanya. Karena emang dia sakit kali ya. Nggak kelihatan lagi. Salib gimana ya? Leher ngapa jadi kencang banget kayak dikunci setang ini dah.
Mas Alif, ya yang Nur satu-satunya. Kenapa sih maksain masuk? Kan bisa telepon kalau nggak mau masuk, Mak Nur izinin pasti. Jadi khawatir banget gue. Apa dia emang pengen ketemu sama gue kali ya? Nggak tahan kayaknya kalau nggak ketemu sehari.